Hai semuanya, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang sistem reproduksi manusia. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Maria Febriana Olin dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang dari reguler 1D. Tujuan saya membuat video ini karena video ini adalah tugas dari ilmu biomedik dasar. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja saya menjelaskan materinya. Sistem reproduksi manusia. Yang pertama, organ-organ yang berperan dalam reproduksi. Struktur atau anatomi yang berperan dalam reproduksi laki-laki. Secara anatomi, organ reproduksi laki-laki terdiri dari organ reproduksi eksternal, yaitu skrotum dan penis, dan organ reproduksi internal, yaitu testis atau menghasilkan sperma dan hormon, kelenjar aksesoris atau mensekresikan produk esensial bagi pergerakan sperma, dan sekumpulan ductus yang membawa sperma dan kelenjar. Kita lihat yang pertama, skrotum. Skrotum merupakan pembungkus testis, di mana penurunan testis ke dalam skrotum atau descensus testiculorum terjadi semenjak di dalam kandungan. Suhu testis lebih rendah 2 derajat Celcius dari suhu tubuh. Ada beberapa mekanisme untuk mempertahankan suhu testis. Yang pertama, terdapat kelenjar keringat. Yang kedua, terdapat plexus pubic berupa aniran-aniran vena dari testis otot-otot halus. Di dinding skrotum terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama, bagian luar yaitu berupa kulit tipis relastis tanpa bulu mengandung kelenjar keringat. Yang kedua, tunica dartos, bagian yang melekat pada kulit yang berupa otot-otot halus. Yang ketiga, lapisan jaringan keringat. Yang keempat, membran serous merupakan dasar dari dinding skrotum. Merupakan saluran-saluran yang melilit-lilit dikelilingi oleh jaringan yang disebut tubulus seminiferus atau tempat terbentuknya sperma. Di tubulus seminiferus juga terdapat sel-sel lidik yang tersebar, di mana sel ini akan menghasilkan testosteron dan androgen yang merupakan hormon seks pria. Epididymis, tubulus seminiferus di bagian atas atau lobus membentuk tubulus lurus dari tubulus rectus dan masuk ke bagian testis yang disebut testis keluar sebagai ductus efferens. Epididymis. Saluran epididymis merupakan ductus efferens bersatu yang berkelok-kelok. Sperma membutuhkan waktu 20 hari di epididymis yang panjangnya hampir mencapai 6 meter. Vas deferens merupakan saluran berotot yang keluar dari ekor epididymis menuju ke uretra. Terjadi pelebaran saluran yang disebut ampula. Di akhir saluran ampula akan bersatu dengan saluran vesica seminalis. Ampula membentuk saluran kecil yang disebut ductus. Ejakulasi, ductus ini masuk ke dalam prostat yang bermuara pada uretra. Kelenjar aksesoris. Yang pertama, kelenjar vesica seminalis. Kelenjar ini menabung 60% total volume semen. Cairan dari vesica seminalis mempunyai sifat kental, kekuning-kuningan, dan alkalis atau basah. Cairan ini mengandung mukus glufruktosa atau sumber energi bagi sperma. Enzim pengkoagulasi asam askorbat dan prostaglan. 2. Kelenjar prostat. Kelenjar pensekresi semen cukup berat, mensekresikan secara langsung melalui saluran-saluran kecil. Kelenjar ini merupakan permasalahan bagi laki-laki yang berumur 40 tahun ke atas, karena
Pada umumnya terjadi pembesaran kelenjar. Kelenjar bulboretis atau cowpor merupakan sepasang kelenjar kecil mensekresikan mukus bening sebelum ejakulasi, gunanya untuk menetralkan setiap urin asam yang masih tersisa dalam uretra, juga mengandung enzim spermin atau bau khas. Penis manusia terdiri dari 3 silinder jaringan erektil yang mirip spons yang terdiri dari ruang-ruang di mana pembatasannya disebut trabekula. 3 jaringan erektil ini adalah yang pertama 2 buah korpus cavernosum dari penis pada bagian dorsal, yang kedua 1 buah korpus cavernosum dari uretra atau corpus spongiosum. Selama kebangkitan gairah seks, maka jaringan ini akan terisi penuh oleh darah, di mana akan terjadi penutupan vena oleh peningkatan tekanan sehingga penis penuh dengan darah yang menyebabkan terjadinya efeksi. Efeksi sangat penting untuk memasukkan penil ke dalam vagina saat terjadi kovulasi. Setiap laki-laki normal akan mengejakulasikan semennya sebanyak 2-5 ml dan setiap 1 ml mengandung sperma 50-150 juta sperma atau normoson sperma lebih besar sama dengan 20 juta per mililiter. Pada saat semen berada di saluran wanita, prostaglandin dalam semen mengencerkan mukus pada permukaan uterus dan menggerakkan otot uterus serta merangsang untuk membantu menetralkan suasana lingkungan vagina yang sedikit asam sehingga melindungi sperma dan meningkatkan mosilitasnya. Yang kedua, anatomi organ reproduksi perempuan. Secara anatomi, organ reproduksi perempuan terdiri dari yang pertama, organ reproduksi eksternal yang klitoris, 2 pasang labia melindungi klitoris dan lubang vagina. Yang kedua, organ reproduksi internal, yaitu sepasang ovarium, ductus, dan ruang untuk menghantarkan sperma serta menampung embrio dan fetus atau uterus. Kita lihat yang pertama, ovarium. Terletak di dalam rongga abdomen, menggantung dan bertautan melalui mesenterium ke uretra. Setiap ovarium terbungkus dalam kapsul pelindung yang keras dan mengandung banyak folikel. Tiap folikel mengandung 1 sel telur dan dikelilingi oleh 1 atau sel-sel folikel. Seorang perempuan memiliki kira-kira 400.000 proses perangsangan seksual. Klitoris, vagina, labia, dan minora dipenuhi dengan darah dan membesar. Sebagian besar dari tubuh klitoris terdiri dari jaringan erektil. Klitoris merupakan salah satu titik paling sensitif dalam perangsangan seksual dan diperkaya oleh saraf. Spermatogenesis, suatu rangkaian perkembangan. Sel spermatogonia dari epitel tubulus seminiferus yang mendapatkan poliferensi dan selanjutnya berubah menjadi spermatozoa. Spermatogenesis terdiri dari yang pertama, fase spermatogenesis. Spermatogonium membelah menghasilkan generasi sel baru yang nantinya akan menghasilkan permuasit atau pembelahan secara meiosis. Yang kedua, meiosis. Spermatosis mengalami 2 kali pembelahan secara berturutan dengan mereduksi sampai setengah jumlah kromosom dan jumlah DNA per sel dan menghasilkan spermatid. Yang ketiga, fase spermiogenesis. Spermatid mengalami proses sitoferensiasi sehingga menghasilkan spermatozoa. Kita lihat yang berikut, spermatositogenesis. Peristiwa ini dimulai dari benih primitif yaitu spermatogonium A1 atau stek sel atau induk sel mengalami meiosis sehingga spermatogonia B kemudian baru membentuk spermatosit primer. Ciri-ciri dari spermatogonium yaitu dekat lamnia, basalsis relatif kecil dan mengandung kromosom diploid.
B. Meiosis spermatosis primer yang memasuki tahapan profase dari pembelahan meiosis 1 yang memiliki beberapa tahapan, yaitu perlepton, leptoten, sigoten, platein, diploten, dan diakinesis. Spermatosit primer memiliki 46 DNA terhadap dua profase dalam pembelahan meiosis adalah yang pertama, preleptoten aktif dalam mensintesis DNA struktur kromosom tidak jelas. Dan kromosom semakin menebal serta memendek, inti dan sitoplasma tumbuh dan merupakan sel yang terbesar. 5. Diploten, pasangan kromosom terpisah tetapi masih tetap bergabung pada bagian kiasma. 6. Diakinesis, kromosom semakin memendek dan dua kromatid yang menyusun tiap kromosom dapat melihat. Kita lihat yang berikut, spermiogenesis. Spermatid mengandung 23 kromosom, berbatasan dengan lumen, ukuran yang kecil, inti dengan kromatid padat. Spermatid mengalami perkembangan melalui proses spermiogenesis yang terdiri dari 3 fase. Yang pertama, fase Golgi sitoplasma. Spermatid mengandung kompleks Golgi yang menjolok dekat inti. Juga terdapat mitokondria, sepasang sentriol, ribosom bebas, dan tubulus retikulum endoplasma licin. Yang kedua, fase akrosomal. Vesikel dan granula akrosom menyebar untuk menutupi belahan anterior dari inti yang memadat yang disebut akrosom. Akan berorientasi ke arah basis tubulus seminiferus. Inti ini menjadi lebih padat. Yang ketiga, fase pematangan. Sitoplasma residu dibuang di fagositosis oleh sel Sertoli dan spermatozoa dilepaskan ke dalam lumen tubulus. Spermatogenesis tidak berlangsung secara serentak dalam semua tubulus seminiferus, tetapi secara bergelombang. Siklus spermatogenesis berlangsung selama 64 hari. Kita lihat yang berikut, oogenesis. Oogenesis adalah perkembangan sel telur dewasa yang belum dibuahi yang dimulai dengan mitosis sel germinal primordial dalam embrio menghasilkan oogonia diploid. Masing-masing oogonium berkembang menjadi oosit primer juga diploid mulai pada saat pubertas. Sebuah oosit primer umumnya menyelesaikan meiosis pertama setiap bulan. Pembelahan meiosis pertama menghasilkan sebuah sel besar, yaitu oosit sekunder, dan sebuah badan polar yang lebih kecil. Pembelahan meiosis kedua yang menghasilkan ovum-ovum dan badan polar. Setelah meiosis selesai dan badan polar kedua memisah dari ovum, nukleus haploid sperma dan ovum matang menyatu dalam proses fertilisasi. Yang berikut, fisiologi hormon seks wanita. Hormon seks wanita adalah estrogen dan progesteron. Estrogen terutama meningkatkan proliferasi dan pertumbuhan dari sel yang khusus di dalam tubuh dan berperan dalam perkembangan karakteristik kelamin sekunder wanita, sedangkan progesteron berkaitan hampir seluruhnya dengan kehamilan dan persiapan payudara untuk menyusui. Kita lihat yang pertama, estrogen. Sekresi hormon estrogen terjadi akibat FSH mempengaruhi ovarium untuk berkembang dan berfungsi pada saat pubertas. Sedangkan LH bersama-sama FSH berfungsi mematangkan sel dan sel telur dan merangsang terjadinya ovulasi. Hormon estrogen merupakan hormon steroid yang sebagian oleh korteks adrenal dan plasenta. Hormon estrogen mempengaruhi karakteristik seks sekunder wanita, seperti yang pertama pembesaran payudara, yang kedua bahu sempit, panggul yang lebar dan paha yang menyatu, yang ketiga pertumbuhan rambut pada bagian tertentu, yang keempat terjadinya penimbunan lemak pada payudara dan bokong, yang kelima penahanan garam dan air sehingga memperoleh berat badan tepat sebelum haid. Yang keenam, sekresi sel sebasea lebih encer sehingga kulit menjadi lebih halus, menghambat komedo.
Yang berikut progesteron. Progesteron merupakan hormon steroid dihasilkan oleh korpus luteum atau menjadi studiuk sekresi plasenta dan folikel. Progesteron di dalam darah 2% berbeda dalam keadaan bebas, 80% terikat ke albumin dan 18% ke globulin. Efek progesteron yang pertama, perubahan siklik uteri atau vaskularisasi endometrium sehingga memudahkan uterus untuk menerima ovum yang telah dibuahi. Yang kedua, perubahan lobulus dan sekresi alveolus menghambat LH dan meningkatkan efek inhibin estrogen sehingga ovulasi terlambat. Kita lihat yang berikut fisiologi hormon seks pria. Kelenjar pituitari mensekresikan dua hormon gonadotropin dengan dipengaruhi yang berbeda-beda pada testis. LH merangsang produksi androgen oleh sel-sel Leydig, sedangkan FSH mempengaruhi tubulus seminiferus untuk meningkatkan spermatogenesis. LH dan FSH diatur secara bergantian oleh hormon hipotamulus atau GnRH, diatur melalui umpan balik negatif oleh androgen, sedangkan GnRH dikontrol melalui umpan balik negatif dari LH dan FSH. Selain mengontrol proses spermatogenesis, testosteron juga berfungsi dalam karakteristik seks sekunder seperti pertama, genitalia eksterna. Penis memanjang dan melebar, skrotum menjadi gelap dan melipat-lipat. Yang kedua, genitalia interna, kelenjar aksesoris membesar dan mengeluarkan sekret. Yang ketiga, suara laring membesar, pita suara memanjang dan menebal, serta suara menjadi berat. Yang keempat, pertumbuhan rambut, muncul jenggot, garis rambut kepala memundur, tumbuh rambut di bagian tertentu. Yang kelima, mental tertarik pada lawan jenis. Yang keenam, konfirmasi tubuh, bahu melebar dan otot membesar. Dan yang terakhir, sekresi sel sebasia menyetel dan meningkat jerawat. Demikian penjelasan dari saya mengenai sistem reproduksi manusia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.